Mari kita lanjut kembali untuk soal nomor 2. Perhatikan di sini. Untuk soal nomor 2 kamu ada di modul ya. Dua buah muatan listrik memiliki besar muatan yang sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2. Bapak buat diketahuinya Q1 sama dengan Q2. Besar muatannya itu sama-sama bernilai 6 mikrokolom. Ingat tadi di konsep soal nomor 1 untuk mengubah satuan ke kolom. Berarti tinggal 6 kalikan dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kemudian diberikan tanya gaya interaksi antara dua muatan itu sudah diketahui sebesar 1,6 Newton. Ini bisa Bapak rubah menjadi 16 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Nah, cara merubah seperti ini tinggal perhatikan tanda desimalnya. Kita butuh tanda desimal di sini supaya bisa menjadi 16. Berarti ketika kamu butuh desimal di sini, kamu harus pindahkan ini ke sini. Pindahnya satu langkah. Karena pindahnya hanya sebanyak satu langkah, berarti kita buat lainnya 16 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Nah, contoh Bapak kasih di sini lagi satu lagi adalah 0,16 kolom misalnya. Ada 0,16 kolom. Ini contoh ya, ini bukan soal. 0,16 kolom, kita butuh desimal di sini ya. Kita butuh desimal di sini supaya bisa menjadi 16. Bagaimana caranya? Berarti kita pindahkan desimal dari sini 1 2. Sebanyak 2 langkah. Kalau sebanyak 2 langkah berarti dia 10 pangkat minus 2 ya. Kalau sebanyak 3 langkah 10 pangkat minus 3 dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk membuat ini menjadi 16. Bagian yang seperti ini dalam fisika ini dinamakan sebagai penotasian ilmiah. Jadi kalau kita sudah pakai 10 pangkat seperti ini akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan persamaan. Nah, yang ditanya dari soal kita ini adalah R. Biasanya ditanya dari soal itu adalah F ya, seperti nomor 1. Ini agak unik, sekali ini ditanya R. R itu tak apa tadi yang ditanya enak? Yang ditanya itu adalah jarak pisah antara dua muatan. Jadi bisa kalian bayangkan sekarang antara dua muatan itu memiliki jarak. Yang ditanya adalah jarak antara dua muatan tersebut. Nah, itu R kalau dalam rumus. Nah, R ini seperti ini rumusnya. Dari mana ini muncul? Baik, ini muncul karena kita memodifikasi beberapa satuannya, memodifikasi beberapa besaran variabelnya ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah rumus awal dari listrik statis ya. Ini mudah. Jadi tujuan kita adalah menjadikan ini persamaan ini menjadi R sama dengan. Kalau ini kan F sama dengan. Sekarang kita tujuan kita menjadikannya menjadi R sama dengan. Ya, bagaimana caranya? Ini mudah, perhatikan tahap di sini dulu. Pertama, tahap yang Bapak berikan di sini adalah tahap perkalian silang. Ketika kamu ingin memindahkan R kuadrat, jadi namanya ruas kanan ya, ini namanya ruas kiri, dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ya, kanan kiri, dipisahkan oleh tanda sama dengan, pas di tengah. Jadi, jalur nanti perpindahan R kuadrat ke kiri itu hanya boleh jalur seperti ini. Dia jadi ke atas, jumpa dengan si F atau lengkap dengan si F. Atau dengan kata lain, R kuadrat kamu kalikan dengan si F-nya. Nah, jalur perkalian K, Q1 dan Q2 itu hanya boleh ke bawah. Berarti hanya boleh di bawah dari si F jalurnya seperti ini. Jadi bisa terjadi bolak-balik ya. Artinya apa? Ketika R kuadrat kamu pindahkan ke atas, jumpa dengan si F, F pun bisa kamu pindahkan ke bawah. Ya, bisa jalurnya seperti ini. Jalurnya pun bisa bolak-balik seperti ini. Q1 bisa turun ke bawah, bisa lagi kamu naikkan ke atas. Ya, jadi tergantung permintaan soal. Jadi permintaan soal kita di sini adalah R. Berarti kita fokus kepada R ini. Bagaimana cara menaikkan R ini di sana supaya jadi R sama dengan, sesuai dengan yang ditanya, R sama dengan ya. Berarti caranya adalah pertama kamu harus pindahkan R kuadrat ke sini. Dia jumpa dengan F, tapi kita nggak butuh F di sini. Kita butuh F-nya di ruas kanan. Berarti F kita turunkan lagi sini. Nah, maka terbentuklah K, Q1, Q2 per F. F-nya udah pindah ke bawah ya. R kuadratnya udah naik ke atas. Mereka bertukar posisi jadinya. Tapi jalurnya dia mengikuti aturan silang. Makanya jalur silang ya, atau jalur cross. Nah, kemudian kita bukan butuh R kuadrat. Kita butuh R pangkat 1. Kita tidak butuh R pangkat 2, kita butuh R pangkat 1. R pangkat 2 supaya bisa menjadi R pangkat 1, maka dalam konsep matematikanya persamaan ini harus kamu akari. Ingat, persamaan ini harus kamu akari. Jadi ketika kamu lakukan proses akar di sini, akar yang kanan pun harus juga kamu akarkan. Ketika ini kamu akarkan, berarti R pangkat 2 akan berubah jadi R pangkat 1. Ingat itu. Ketika ini kamu akarkan, berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi sama-sama diakari di ruas kiri dan di ruas kanan. Sehingga persamaan yang muncul ada seperti ini. Jadi persamaan ini Bapak tuliskan kembali di sini. Ini yang ditanya. Oke, Bapak berikan tugas kepada kamu. Nanti silakan kerjakan di kolom komen. Ya, silakan jawabannya nanti kamu share. Ya, kamu bagikan nanti di kolom komen supaya Bapak nilai. Di sini ada Q1 yang ditanya. Jadi awalnya di sini ada Q1 yang ditanya. Berarti bagaimana supaya Q1 ini bisa ada di kanan sendiri? Berarti K, Q2 sama R kuadrat harus kita pindahkan ke kiri supaya Q1 berada tepat di kanan. Jalurnya gimana? R kuadrat yang awalnya di bawah ketika pindah akan menjadi di atas posisinya.
menempel pada F. Berarti R kuadrat dikali F atau F dikali R kuadrat sama saja. Bentuknya seperti ini. Kemudian saya hanya butuh Q1 dari yang di atas ini. Berarti K dan Q2 harus kita pindahkan kemana? Ya jalurnya seperti ini kan. Berarti hanya bisa kita pindahkan ke bawah dari sini. Berarti kalau kita pindahkan K Q2 ke bawah dari si F, berarti akan muncul Q2 dikali K atau K dikali Q2. Nah, seperti itu. Silakan kerjakan bagian dari Q2-nya. Jadi kalau Q2 ditanya bagaimana dengan hasil di sininya, silakan kamu kerjakan dan share jawabannya di kolom komen. Oke, kita lanjut saja menyelesaikan persamaan ini. Tadi kita sudah tahu dari mana ini muncul R. Kemudian silakan kita masukkan angka-angkanya yang ada pada data. Ingat tadi K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah 6 kali 10 pangkat minus 6, sama dengan nilai Q2-nya, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan gaya yang diberikan, gaya interaksi yang diberikan itulah 16 kali 10 pangkat minus 1. Semua tadi sudah paham ya dari mana 16 kali 10 pangkat minus 1 itu muncul ya. 16 kali 10 pangkat minus 1. Oke, berikutnya R sama dengan akar. Nah, kita perhatikan di sini. Yang perlu kita perhatikan di sini. Oke. Di sini terdapat angka 9. Seperti di soal nomor 1 tadi, kita satukanlah mereka semua di depan. Kali 6 kali 6. Kemudian yang 10 pangkatnya kita satukan menjadi 1. 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Gitu. Kita buat nanti dia per 16 kali 10 pangkat minus 1 ya. Oke, kita lanjut ke sini. Langsung saja kalikan supaya tidak panjang-panjang lagi, supaya tidak panjang kali lebar lagi ya. 9 kali 6 dikali 6. Berarti kita buatlah di sini dulu 9 dikali 36. Untuk pangkatnya bagaimana? Bapak tadi sudah ajarkan di soal nomor 1 loh. Untuk perkalian yang sama, angka yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan 9 kurang 6 kurang 6. Berarti 9 dikurang 6 dikurang 6. Itu hasilnya berapa, Nak? Ya, hasilnya adalah minus 3 seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian diperkan dengan 16 dikali 10 pangkat minus 1. Ingat 10 pangkat minus 1 naik ke atas. Hasilnya adalah 9 kali 36 per 16 dikali 10 pangkat, anggap 10 pangkat minus 1 sudah naik ke atas, berarti sudah jadi 10 pangkat positif 1. Berarti di sini yang terjadi adalah minus 3 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Itu adalah plus 1 yang berasal dari 10 pangkat minus 1 yang kita pindahkan ke atas. 9 kali 36 per 16 dikali 10 berapa, Nak? Iya, 10 pangkat minus 2. Maka R jaraknya sama dengan, bisa seperti yang terpisah ya. Akar 9 berapa? 3. Akar 36 berapa? 6. Akar 16 berapa? 4. Akar dari 10 pangkat minus 2 berapa? 10 pangkat minus 1. Berarti 6 dengan 4 itu 2 dan 3. Berarti 3 kali 3 9. 9 bagi 2 adalah 4,5 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Oke, selesai.